PD, saya CGP Angkatan 9, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi konseptual modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Atap 2 Payung. Segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru dan orang tua berupa dialog untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Siswa bertindak pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah kasus pertama. Nelsenta bertengkar dengan teman sekelasnya yang bernama Fajar karena selalu mengganggu dia. Nelsenta menjadi marah dan mencoret buku catatan Fajar. Berikut adalah video segitiga restitusi yang saya lakukan. Permisi Bu, selamat siang. Ya, selamat siang Nelsenta, silakan masuk. Silakan duduk nakku. Ya Bu. Apa kabar Nelsenta? Baik Bu. Nelsenta tahu kan kenapa Ibu panggil kemari? Tidak Bu. Iya, tadi Ibu Lani mengatakan bahwa Nelsenta bertengkar dengan Fajar. Benar Bu. Iya, bisa Ibu tahu kenapa Nelsenta bertengkar dengan Fajar? Saya kesal Bu sama Fajar. Dia sering mengganggu saya, bahkan dia sering mengambil pulpen saya dan menyembunyikannya. Karena itu saya mencoret-coret buku bahasa Indonesianya Fajar Bu. Seperti itu kejadiannya ya. Ibu paham dengan situasi kamu Nelsenta. Pasti kamu kesal ya karena diganggu terus sama Fajar. Iya Bu. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan ibu juga pernah melakukan apa yang seperti Nelsenta lakukan. Dan Nelsenta pasti ada alasannya karena sering diganggu sama si Fajar. Dan akhirnya Nelsenta berbuat demikian ya. Iya Bu. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan apa yang seperti yang Nelsenta lakukan. Dan akhirnya kamu berbuat begitu juga ya Nelsenta? Iya Bu. Tapi Nelsenta tahu kan? Karena Nelsenta coret-coret bukunya si Fajar, akhirnya dia tidak bisa belajar bahasa Indonesia. Karena bukunya penuh dengan coretan. Iya Bu. Baik. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita mencari solusinya. Iya Bu. Nelsenta masih ingat kan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Iya Bu. Apa Nelsenta sudah menjalankan keyakinan kelas kita itu? Belum Bu. Boleh ibu tahu keyakinan kelas mana yang belum Nelsenta jalankan? Menghormati orang lain dan diri sendiri Bu. Apakah sikap kepada Fajar sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita Nelsenta? Tidak Bu. Kalau begitu, apakah Nelsenta punya solusi untuk masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Fajar Bu. Lalu soal buku Fajar yang kamu coret bagaimana? Saya akan menulis kembali beberapa lembar catatan Fajar yang sudah saya coret Bu. Baik nakku, ibu sangat bangga dengan sikap kamu dan ibu sangat mengapresiasinya. Dan sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya.
Baik Bu, selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nelsenta dari SMP Negeri 1 Atap 2 Payung. Saya akan bertanggapan mengenai masalah yang saya buat. Awalnya saya takut karena dipanggil oleh Bu Hage ke kantor. Dan setelah kami berdiskusi mengenai masalah, aku menjadi tenang dan memaafkan teman saya. Terima kasih. Kasus yang kedua adalah Vanessa sering ketiduran di saat jam pelajaran. Ia juga kurang aktif berpartisipasi dalam pembelajaran karena sering mengantuk. Berikut adalah video segitiga restitusi yang saya lakukan. Permisi Bu. Iya, silakan masuk Vanessa. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Apa kabarnya pagi hari ini Vanessa? Baik Bu. Iya. Vanessa tahu kenapa Ibu panggil kemari? Tahu Bu, karena ketiduran di kelas. Iya. Ibu lihat belakangan ini Vanessa sering tiduran di kelas. Dan Ibu lihat Vanessa sudah jarang aktif di dalam pembelajaran. Iya Bu. Boleh Ibu tahu kenapa Vanessa seperti itu? Iya Bu, sebetulnya saya tiap malam lama tidur. Saya main HP, lihat YouTube, lihat Facebook sampai larut malam. Jadi sampai di sekolah saya sudah ngantuk Bu. Oh, Ibu tahu, pasti seru ya melihat YouTube di HP, kemudian bermain di sosial media. Ya kan Vanessa? Iya Bu. Ibu paham kok dan mengerti bahwa di umur kamu seperti ini pasti seru bermain seperti itu, melihat sosial media, dan itu wajar nakku. Iya Bu. Iya, Ibu paham, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan Ibu tahu kamu itu pasti punya alasan, dan kita bisa memperbaikinya. Iya Bu. Vanessa tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Iya, kalau Vanessa tahu keyakinan kelas apa yang tidak sesuai kalau tidur di dalam kelas? Disiplin diri dan tanggung jawab Bu. Benar sekali Vanessa. Menurut Vanessa, disiplin dan tanggung jawab belajar itu penting tidak? Penting Bu. Iya, disiplin dalam belajar itu sangat penting ya, dan banyak manfaatnya yang pasti Vanessa dapatkan. Tapi jika Vanessa tidur di dalam kelas, Vanessa akan ketinggalan pelajaran dan itu akan merugikan diri Vanessa sendiri. Iya Bu, saya minta maaf karena udah tidur di kelas Bu. Iya, terima kasih Vanessa. Ibu sangat senang sekali kamu minta maaf. Dan sekarang Vanessa mau buat apa agar kedepannya tidak tidur lagi dalam kelas? Mulai sekarang saya akan membatasi waktu dan mengatur waktu saya dalam bermain HP agar saya bisa tidur lebih cepat supaya paginya saya tidak ngantuk lagi di kelas, dan juga saya tidak akan bermain HP ketika hari sekolah supaya tidak mengganggu pelajaran saya. Iya, baik Vanessa. Ibu sangat mengapresiasi niat kamu ke depannya. Jika Vanessa punya masalah, Vanessa boleh cerita ke Ibu. Kita akan cari solusinya bersama. Baik Bu. Sekarang Vanessa sudah bisa kembali kelas dan belajar yang baik ya nak? Terima kasih Bu. Permisi Bu. Oke, terima kasih. Vanessa Rizal Gurufaro. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Atap 2 Payung. Saya berkelas 11. Pertama-tama ketika saya mau dipanggil ke kantor, awalnya saya takut dan cemas akan kasus saya yang tidur di kelas. Tapi karena Hilda yang begitu baik, ramah hatinya, jadi saya tidak takut lagi. Dan dia membantu tentang permasalahan saya untuk tidak tidur lagi, untuk tidak bermain HP lagi untuk larut malam. Jadi saya berterima kasih untuk Bu Hadi. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi konseptual modul 1.4. Terima kasih.